Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan info bisnis dari Puan. Banyak teman-teman yang suka tanya, Puan, gimana sih caranya Puan dapat pameran gratis? Iya, sudah jadi rahasia umum. Puan itu sering pameran gratis kemana-mana. Ke Kalimantan, ke Solo, Cirebon, Jogja, Semarang, Malang. Wah, banyak pokoknya. Berkali-kali pula. Dan bukan pameran aja, ada juga acara temu bisnis dengan teman-teman sesama pengusaha di luar kota. Sekarang ikut Puan yuk ke sebuah acara. Di sana lagi ada acara plus pameran gratis. Nanti Puan ceritain gimana cara mendapatkannya. Yuk. Kesini nih Puan ke Sabilulungan, tempat Puan dibesarkan. Dibesarkan bisnisnya oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Kita bisa melamar atau mengajukan diri untuk dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM kota kita masing-masing. Yang di Garut ya di Garut, yang di Sumedang ya di Sumedang, yang di Jakarta juga ada, di semua kota ada. Kita datang aja ke sana. Tapi gimana caranya dan prosesnya, detailnya nanti kita tanya ke teman Puan di sana ya. Hari Rabu ini teman-teman Puan lagi pameran dalam rangka peresmian Gedung Munara 99 ini oleh Pak Bupati Dadang Nasser di ujung masa pengabdiannya. Apa dan bagaimana kriteria dan syarat untuk menjadi mitra binaan atau UKM binaan? Kita tanyain ke teman Puan yang UKM juga sekaligus dinasnya di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Jadi lebih jelas, lebih detail. Kita cari di dalam sini ya, sambil denger musik. Puan tergoda pengen ikut nyanyi. Ini dia Bun Dewi, sahabat Puan, sahabat UKM Puan yang sering memfasilitasi Puan, ngajak Puan pameran kemana-mana. Hai, assalamualaikum. Lagi pameran Bun. Iya, kebenaran nih lagi peresmian Gedung Munara Sabilulungan 99. Kelihatan nggak? UKM Kabupaten Bandung Bun. Ya, kebetulan ini yang dipilih. Ini aku duduk aja apa berdiri nih? Oke, berdiri boleh. Kebetulan, ini acaranya dadakan sih sebenarnya. Nih lihat sembari bajunya Bunda, keren nggak? Ini bikinannya sendiri tuh. Boleh jadi reseller teman-teman ya? Iya, boleh ditunggu. Kebetulan kan ini acara peresmian Gedung Munara 99 diresmikannya oleh Bapak Bupati Haji Dadang Nasser. Nah, Pak Bupati ini nanti kan serah terima jabatan hari Senin, jadi mumpung masih bisa ngumpul dengan teman-teman UKM, kebetulan beliau bikin gedung ini nantinya akan menjadi fasilitas tempat jualan UKM. Iya. Kita UKM bayar nggak kalau pameran di sini Bun? Enggak lah, gratis. Nah, ini teman-teman Puan bisa gratis. Ah. Caranya tuh Bun biar kita bisa gabung UKM Kabupaten bisa. Kalau mau jadi UKM Kabupaten Bandung, boleh datang ke kita, mau ke Indak, mau ke Dinas Koperasi UKM, asal dia punya produk yang bagus, baik fashion, kuliner maupun craft, boleh datang aja merapat. Ya syaratnya sih apa ya? Punya produk, punya brand. Nanti untuk masalah pendaftaran hakim maupun fasilitasi PIRT maupun halalnya, biasanya itu ada di dinas-dinas yang lain. Tadinya ada di kita, cuman sekarang pindah ada di dinas yang lain. Tapi ya untuk fasilitas yang lain, pelatihan kewirausahaan maupun sosialisasi yang lainnya kita masih ada. Tinggal datang aja ke kantor, nanti tinggal liatin produknya apa gitu. Kalau nggak salah juga tiap Rabu ada. Oh iya, setiap hari Rabu di kita ada di Dinas Koperasi ya, ada namanya Sabuk Mas Market. Itu UKM-UKM boleh jualan di sana tanpa dipungut biaya apapun. Itu rutin setiap hari Rabu. Tendanya juga disiapin ya Bun ya? Tendanya juga udah disiapin, tapi berhubung tendanya terbatas, nanti kalau misalkan kurang ya baiknya bawa sendiri sih. Kalau sekarang karena lagi pandemi ya, untuk kegiatan-kegiatan kayaknya kita masih menunggu pemerintah.
kira-kira kapan kita bisa melaksanakan. Biasanya kan kita ada program pameran, ada kegiatan temu bisnis ataupun kemitraan keluar daerah. Tapi untuk saat ini kayaknya kita masih fokus di masih di rumah sendiri aja lah gitu ya, karena kan masih social distancing juga gitu ya. Jalan ya punya program-programnya. Insya Allah masih tetap jalan gitu. Tapi untuk kegiatan mungkin pameran mungkin semuanya juga belum ada ya. Jadi ya ini sih kita sekarang minta ke UKM untuk bisa lebih kreatif mungkin ya, jualan melalui online atau coba menawarkan dengan bentuk yang lain lah, tidak hanya mengandalkan offline. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih banyak Bunda ya. Sama-sama. Sukses terus. Waalaikumsalam. Kita ngintip dulu nih produk-produknya Bun Dewi. Bun Dewi teh punya produk yang unik sesuai namanya batik unik. Jadi bahan-bahan yang dibordir. Bu Dewi lagi mama tuh. Bordir, lihat nih keren kan? Saking kerennya itu udah banyak sekali penjiplak karya-karyanya. Tapi jangan salah loh, sudah dihak patenkan oleh Bun Dewi. Nah ini produk-produk yang lain. Menurut Bun Dewi tadi memang sih harus kreatif kita ya, punya produk bagus. Tapi teman-teman yang merasa belum punya produk bagus juga sebetulnya nggak usah minder. Puan tuh dulu juga sederhana-sederhana banget kok. Tapi kalau kita nanti dibina, dibimbing, dikasih pelatihan, segala rupa tuh pengemasan, cara marketing, tata buku zaman Puan dulu. Pembukuan lah. Pokoknya semuanya ilmu kita dikasih tuh. Untuk haki juga. Insya Allah kita bisa jadi pinter dan kita ngeliat kiri kanan, teman-teman nih kayak gini nih bagus, kita terinspirasi, bukan nyontek ya. Amati, tiru dan modifikasi itu sudah hal yang biasa di dunia kreativitas. Lihat lucu-lucu ya. Awalnya juga mungkin produk-produk kita sederhana, tapi kalau kita sudah kumpul dengan teman-teman UKM kayak gini, oh iya saya terinspirasi seperti ini. Puan dulu hanya polosan, tapi karena mau dijadiin produk unggulan, Puan tambah-tambah lagi yang lucu-lucu, jeans dikasih batik, segala rupa aja lah, kadang tambah lagi bordir dikit-dikit. Jangan minder, pokoknya datang aja, saya punya produk ini loh. Seperti yang disebutkan oleh Bun Dewi tadi, selain ke dinas koperasi, kita juga bisa ke dinas perindustrian dan perdagangan yang ada di lingkungan Pemda juga. Di semua Pemda, kota dan kabupaten ada kok. Teman-teman coba aja datang ke Pemda, tanya-tanya dinas apa aja yang bisa mengasuh kita sebagai mitranya, membina kita. Tapi gimana Puan kalau di dinas tingkat provinsi atau di tingkat kementerian mengadakan acara, kita bisa diikut sertakan enggak? Bisa, kita dikirim oleh dinas kabupaten atau kota sebagai wakil UKM dari dinas dan kabupaten kota. Awal mula Puan kenal pameran sekitar 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitulah. Waktu Puan masih jadi wartawan. Sambil jadi wartawan, Puan mulai buka konveksi dan ketemulah Puan dengan seorang narasumber yang merekomendasikan produk-produk Puan untuk dipamerkan di Cooperative Fair yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Kalau dulu belum ada aturan kalau kita mau ikut pameran di tingkat Provinsi Jawa Barat harus mewakili dari satu koperasi atau dari dinas koperasi tingkat kota atau kabupaten. Bisa kita dulu perorangan atau individu. Kalau sekarang enggak, kita harus mewakili dinas atau mewakili koperasi. Dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat itu Puan dibesarkan. Puan dibawa kemana-mana. Ke Kalimantan, pameran Cooperative Fair,
pameran di mana ya, di kota Bandung yang banyaknya tuh, Puan selalu ikut. Dulu sih memang belum semarak ini dulu UKM-UKM-nya. Nah, kalau untuk pameran produk kuliner biasanya gini nih, kita gabung-gabung dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada pameran di luar kota, satu orang yang pergi, kita bisa titip-titip barang-barang kita ke mereka. Juga jangan berharap kita terus-terusan diikut sertakan oleh pameran. Karena UKM itu banyak, ya pasti kita harus gantian dengan teman-teman kita yang lain. Terus fasilitas-fasilitas apa aja Puan yang didapat selama pameran? Macem-macem. Ada yang kalau kita pergi pameran tuh dikasih tiket pesawat bolak-balik, dikasih hotel, dikasih lapak pameran, dan terus dikasih uang jajan. Ada juga yang hanya dapat lapak pameran atau hanya dengan hotelnya. Ada yang hanya stand pameran atau bazarnya aja. Nah, apapun yang Puan peroleh, Puan tidak pernah berkeluh kesah. Dapat lapak pamerannya aja, alhamdulillah. Kayak waktu Puan dapat pameran di Jogja itu, di Mall Ambarukmo itu kan itu mahal tuh lapaknya. Tapi hotel sama tiket kereta apinya Puan tanggung sendiri, itu ya sudah sangat alhamdulillah sekali. Yang paling penting di pameran itu kita memamerkan barang-barang kita. Jangan kita ngotot mau wah kita harus dapat omset gede dari pameran itu. Karena bukan itu sebenarnya tujuan pameran. Tujuan pameran adalah menggait buyer di masa mendatang. Itu sebabnya jangan lupa bawa kartu nama. Bagaimana kita juga kalau bisa ownernya kita tampil sendiri. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, calon konsumen atau calon buyer kita secara lebih detail. Beda kalau kita nyuruh karyawan, karena karyawan mungkin tidak terlalu mengerti tentang produk kita. Kalau kita yang menjelaskannya sendiri kan orang mungkin akan lebih tertarik. Oh ya, kalau sekarang tuh kan sudah banyak grup-grup WA. Jadi kalau sekarang kita mendaftar ke salah satu dinas, biasanya kita dikumpulkan dalam sebuah grup. Kalau dulu sih enggak, masih tersebar. Jadi kalau ada informasi apa-apa, kita lebih mudah dihubungi oleh pihak dinas. Kita balik lagi ke standnya Bun Dewi. Lihat Bun Dewi punya produk baru, sajadah yang bertuliskan nama. Nah, ini kalau dilipat-lipat tuh segede dompet itu tuh. Jadi enak bisa dibawa kemana-mana tuh. Produk-produk kreatif kayak gini nih yang banyak dicari orang. Jadi kita harus berinovasi terus dalam setiap kesempatan. Tuh, ini Bun Dewi biasa memberikan contoh-contoh produk. Nanti ada orang yang pesan banyak. Malah tadi Bun Dewi udah berbisik, sudah dapat orderan banyak. Alhamdulillah. Tuh dilipat-lipat, masuk ke dompet, praktis banget kan? Tinggal dibalik kayak gitu. Puan juga dikasih satu oleh Bun Dewi. Terima kasih Bun Dewi. Nah, begitu cara mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk UKM seperti kita. Selain dari dinas-dinas, sebenarnya ada juga sih dari BUMN atau perusahaan-perusahaan besar. Mereka punya CSR, Corporate Social Responsibility. Dana yang harus diturunkan kepada UKM seperti kita, berupa bantuan pemasaran, permodalan, atau pembinaan. Nah, teman-teman boleh coba, siapa tahu beruntung seperti Puan. Terima kasih teman-teman, semoga infonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.